الحمد لله الذي ضمن السعادة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل عملا صالحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. ولقد أنزل الله هذه الآيتين في قرآنه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Al-haqqu mir rabbika, hak itu, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali kalian menjadi minal mumtarin, orang-orang yang terus meragukannya. Ini terjemahnya tidak ada ya? Tidak ada di terjemahnya ya. Jadi terjemahnya dari mulai walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri-sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya beri judul, tema kita hari ini adalah memelihara amal yang soleh. Hadirin ikhwatu iman, sebetulnya saya terinspirasi oleh sebuah hadis yang saya tidak cantumkan di sini. Hadisnya cukup panjang, sahih. Nanti di Bukhari ada, di Muslim ada, dan lain-lain. Kenapa diberi judul memelihara amal soleh? Yang pertama, untuk makbulnya, diterimanya suatu amal soleh, ada syarat-syarat yang mengikat. Itu intinya. Jadi seperti ada tahapan-tahapan atau kelengkapan-kelengkapan yang tidak boleh kurang. Umpamanya, al-ikhlas harus selalu didasari oleh keikhlasan. Keikhlasannya bukan keikhlasan masing-masing dengan pengertian orang yang berbeda-beda. Tetapi al-ikhlas adalah kemurnian niat semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tercampuri, apalagi terkotori, apalagi kalau sampai rusak dan hilang, maka sudah hilang harapan amal ini bisa mutaqabbala atau maqbulan. Hilang harapan amal ini bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebutnya karena siapa? Liman, karena siapa? Setelah ikhlas, tanpa ilmu juga sampainya kemana? Ya kan? Berarti harus ada ilmu dengan tahapan-tahapan yang dengan secara sabar, secara tawakal, terus diikuti tahapan-tahapan itu, bila puncaknya nanti sampai kepada yang disebut dengan betul-betul alim terhadap sesuatu. Sehingga
Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu harus menjadi imamnya amal, bukan dipaksa-paksa ilmu ditarik-tarik supaya jadi dalil bagi kebiasaan yang dia sangat berat untuk mengubahnya karena sudah dilakukan secara turun. Oh, itu pasti sudah salah. Jangan sampai seperti orang jahiliyah yang mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ada ayat itu, ada hadis ini, ada keterangan, dalil dan sebagainya. Mereka menutup diri dan menutup hati dengan mengatakan, sudahlah, kami sudah punya kebiasaan yang turun-temurun yang tidak mungkin kami tinggalkan. Di antaranya takut kualat. Oh, bahayanya begitu. Jadi nanti ada khawatir nyerempet kepada kemusyrikan. Itu ketika kita al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Berarti harus secara sabar. Gitu kan? Memiliki dedikasi terhadap ilmu itu sendiri, kecintaan dan mahabbah, maka insya Allah seberapapun yang sudah kita dapat, bila itu merupakan bagian dari proses kita berilmu, niscaya Allah menerima yang sudah ada, akan mengampuni kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, bagi yang terus tolab ilmu lalu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang sudah didapat dan dipahamnya, bagi mereka tidak ada yang salah. Ini mohon dicatat nih, sekali lagi. Bila ia terus berusaha tolab ilmu, gitu kan? Sedangkan yang namanya ilmu itu tentu saja tidak bisa sekaligus, tapi ada tahapan. Lalu sampai kepada satu keyakinan setelah ia berusaha mendapatkan ilmu. Diamalkanlah keyakinan berdasarkan ilmu yang didapat. Bisa jadi ada kurangnya atau masih ada salahnya. Tapi ketika ia beramal berdasarkan ilmu yang melahirkan keyakinan itu, maka kekurangannya niscaya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enaknya kalau ikhlas, lalu tanpa menghentikan semangat dan usaha untuk terus bertolab ilmu. Dosanya masih diampuni. Itu bisa dipakai menjawab pertanyaan kaifa. Setelah kamu ikhlas, tapi kan ada caranya, ya kan? Bagaimana caranya? Kaifa, yang orang suka menyebutnya dengan kaifiyah. Lalu kan biasanya ada maksud, ada tujuan dan sebagainya, gitu kan? 5, ya untuk apa? Semata-mata kita karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus lengkap dan bisa dipakai menjawab 5 liman kaifa. Untuk apa? Karena siapa? Lalu bagaimana caranya? Sudah lengkap? Sudah berarti besar harapan mutaqabbala atau bulan. Nah sayangnya, gini hadirin, sayangnya itu begini. Sudah sholat memenuhi semua kriteria untuk makbulan, diterima. Sudah zakat, sudah sedekah, sudah haji, dan lain sebagainya. Di hari kiamat, yaumul kiamah, ketika ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lain yang sudah makbulan. Yang kalau yang mardudan, tidak usah kita bicarakan. Kalau yang sudah Allah tolak, tidak usah dibicarakan. Mari kita bicarakan apa-apa yang sudah yakin bahwa ini diterima Allah karena memenuhi berbagai syarat. Yang syarat itu adalah ketentuan Allah. Kita penuhi, berarti makbulan. Tapi yang makbulan pun di akhirat masih punya cerita. Bisa memiliki nasib yang berbeda, kebaikan si A dengan kebaikan si B. Dua-duanya makbulan, tapi nasibnya yang berbeda. Apa itu? Ketika dihadirkan orang-orang yang dizalim. Karena Allah akan mempertemukan penzalim dan yang itu dia. Fa'utiya bisolatihi, ada orang yang dihadirkan nih solatnya, nih pahalanya. Gembira kan?
gembira. Tapi kan seharusnya saat itu ia menerima apa sih rasanya nikmatnya ajrun minallahi wa rizqun karim. Pahala dari Allah itu bagaimana? Tapi ternyata belum saatnya karena ada urusan yang selesai. Setiap yang dizolim akan dihadirkan di hadapan dirinya. Kalau ini tidak betul-betul selesai di dunia, ia akan menunjuk-nunjuk si pelakunya. Itu intinya. Fasyatama hadza, ia pernah mencaci ini. Sakit sekali orangnya. Wa daraba hadza, ia pernah memukul orang ini, orangnya betul-betul terlukai. Dan bila itu tidak termaafkan di dunia, maka akan diambillah dari kebaikannya. Ini yang beratnya, Pak. Diambillah dari kebaikannya lalu dipindahkan kepada yang didolimnya. Pernah kalau dalam bahasa Sunda ngupat. Bahasa Sunda ngupat, bahasa Indonesianya apa ya? Menggosip-gosipkan dan sebagainya. Bisa jadi orangnya tidak tahu pelakunya siapa, apa gosipnya, tapi tiba-tiba sudah ada situasi tertentu. Orangnya bingung, umpamanya kan? Kemana dia bicara? Bisa jadi ia lari ke tempat sujudnya. Dalam sholatnya umpamanya, ia menangis, memohon kepada Allah. Kan itu tidak ada halangan apapun antara yang didolim itu dengan Allah Subhanahu. Hati-hati. Makanya saya beri judul memelihara amal soleh. Tapi hadis yang barusan itu menjadi inspirasi bahwa ternyata amal soleh yang sudah dilakukan pun bukan selesai begitu saja urusannya, harus juga tetap dipelihara. Dengan apa? Dengan al-akhlakul karimah. Supaya tidak ada kedaliman-kedaliman yang kita lakukan dengan cara apapun. Sehingga kebaikan kita yang sudah diterima dipindahkan kepada yang dizolim. Itu kalau banyak. Jadi ada sisanya. Tapi kalau tidak banyak. Ketika sudah habis amal solehnya dipindahkan kepada yang didolim-dolimnya ini. Gitu kan? Tapi kedolimannya masih juga belum lunas, maka akan kejelekan, dosa orang ini yang didolim itu ditanggung pada hari kiamat. Dipindahkan menjadi catatan amal. Jadi yang begini ternyata ini merupakan ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala supaya setelah beramal soleh jangan merasa bahwa itu selesai. Ternyata harus ada maintenance gitu kan, perawatannya, pemeliharaannya supaya amal soleh itu makbul di yaumul kiamah, betul-betul kita nikmati hasilnya. Itu kurang lebih. Hadirin akhwat iman, selanjutnya al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang terus meragukannya. Ini sindiran keras asalnya kepada Yahudi, kepada Nasrani yang mereka ada halangan dan setengah-setengah untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah secara keseluruhan. Kalau kita kan diperintahkan la nufarriqu baina ahadimir rusuli. Makanya ditulisnya pendek, bukan rasuli tapi kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari utusan-utusan Allah. Semua kami imani, lalu semua kami posisikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi-nabi itu berkelanjutan secara estafet sehingga lahirlah nabi yang terakhir. Jadi mudah-mudahan seolah-olah begini, andai kita hidup di zaman Nabi Isa, ya imannya kepada Nabi Isa. Kita hidup di zaman Nabi Musa, maka kita iman kepada Nabi Musa. Tetapi ketika iman kepada Nabi Muhammad, hidup di zaman Muhammad, maka iman kepada Nabi. Maka iman kepada Nabi Muhammad sama dengan iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu. Itulah iman yang mausul, iman yang nyambung, bukan iman yang munqati, iman yang terputus. Maka iman yang terputus adalah kemusyrikan. Musyrikan kalau iman terputus, itu kalau iman kepada hanya sebagian-sebagian Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa?
diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya contohnya yang paling konkret, pindah kiblat dari Al-Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Haram. Sebagian mau menerima dan beriman, lalu berlanjut beriman kepada kaum Nabi Muhammad, tapi sebagian lagi terus saja menjadikan Al-Aqsa ini menjadi kiblat mereka. Itu iman munqati, iman yang terputus. Walikullin wijhatun. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana menghadap? Ya kan? Huwa muwalliha, pasti ada yang membawanya, pasti ada yang memimpinnya. Fastabiqul khairat. Ayat kuncinya adalah ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kemanapun kamu menghadap, maka hakikatnya kamu sedang menghadap kepada satu peristiwa, semuanya akan berkumpul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang pertama, ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan, nanti saja ya, nanti saja. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al imanu bid'un wa sab'una. Bid'un wa sab'un. Bid'un itu angka dari 1 sampai 9. Bid'un itu angka dari 1 sampai, nah ini yang sering disebut dengan bilangan yang mubham. Mubham itu artinya tidak tegas berapa angkanya, tetapi disebutlah dengan bid'un wa sab'un. Kalau ini jelas 70. Jadi kalau bid'un 1 sampai 9. Jadi Nabi sendiri tidak menegaskan 70 berapa, tetapi 70 antara 1 sampai 9. Seringkali kita membahasakannya dengan yang gampang, 70 lebih. 70 lebih berarti 80. Nah, gitu kan? 70 lebih berarti 80 kurang. Iman itu seperti itu cabangnya, berarti banyak sekali kelengkapannya. Afdaluha, yang paling tinggi adalah, nah ini dia, ini afdal nih. Afdaluha qaulu, betul ya? Qaulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengapa ini paling tinggi? Karena ini syarat awal masuk surga. Itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad, kita bisa bayangkanlah, wah kita ini baik, wah kita ini membela, wah kita ini melindungi, wah kita ini mencintai, mahabbahnya luar biasa. Tetapi mahabbahnya bukan kepada kerasulan, kepada keponakan Muhammad. Beda antara cinta kepada dirinya dengan cinta kepada keagamaannya. Kalau semata-mata cinta kepada orangnya, itu sudah syahwat belaka. Tapi kalau cinta berdasarkan keagamaannya, maka syahwat ini tidak dihilangkan, tetapi diatur supaya syahwat ini sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berulang kali Nabi Muhammad duduk di sebelah kanan, di dekat kepala, dekat, ya ammi qul la ilaha illallah. Wa apapun amal wa sebelumnya, seberapapun buruknya, sekali lagi katakan la ilaha illallah, akidahi itu walaupun di akhir hayat, maka itu kalimat akan memasukkanmu ke surga. Nah ini harus dicatat Pak. Maka kalimat itu akan memasukkanmu ke surga, tapi tidak disambung dengan dan akan menghalangimu dari neraka. Itu jadi la ilaha illallah memasukkan ke surga tapi tidak menghalangi ke itu. Kada catatan tenang lah, ada orang manggeus la ilaha illallah moal ka neraka, salah paham. Tapi kalau benar akidahnya la ilaha illallah,
seberapapun besar dosanya, la ilaha illallah itu akan memasukkannya ke surga. Sedangkan ke surga itu istilahnya terakhir. Kalau sudah ke surga, tidak akan ada yang dikeluarkan lagi. Ini yang orang sering bilang, tidak apa-apa, ke neraka juga, yang penting happy ending kan? Happy ending segala. Kenapa? Disangka neraka itu main-main, Pak. Disangka main-main, tenang saja. Karena kita adalah umat Islam, maka niscaya kita akan berakhir di, justru kita berjuang, umat Islam, perjuangannya bukan supaya ia masuk surga. Bisa dipahami ya? Perjuangan umat Islam itu bukan berjuang supaya masuk, itu mah tuh Pak, bukan umat Islam. Umat Islam itu terus berjuang supaya ke surga, tetapi tidak ke neraka terlebih. Itu baru namanya perjuangan umat Islam. Kenapa? Kalau ke surga, qaulu la ilaha illallah. Dari cabang iman yang tertinggi adalah qaulu la ilaha. Tapi kan ada maintenance tadi kan? Secara bertahap supaya tidak terjadi amal dua macam. Ada amal yang makbul diterima lalu dinikmati hasilnya, tetapi ada amal yang diterima Allah tetapi tidak ternikmati hasilnya. Oleh karena itu ada yang terendah. Kalau dalam hadis ini disebut wa adnaha adnahu nih. Wa adnaha. Nah, apa yang paling ringan, paling gampang, paling rendah? Ini nilainya rendah. Tapi kalau dikumpul-kumpul, Pak, seperti tabungan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi tuh makanya budak wae arep haleur, Pak. Nah, apa itu? Di sini disebut imatatul azmi. Nanti lapatnya ada beberapa macam. Terus apa? Anit thariq. Gampang ya, gampang. Ini diantara cara maintenance supaya apa-apa amal soleh yang sudah makbul diterima Allah jangan sampai nanti bernasib buruk di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena harus dipindahkan kepada orang yang kita zalim. Makanya dalam hadis qad syatama hadza, kamu kan sudah caci si anu. Mereka sakit hati. Kamu kan sudah doroba hadza, sudah memukul si anu. Kesakitan, dia menangis menjerit kepada Tuhannya. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Kalau sudah betul-betul terdalimi antara dirinya dengan Allah, tidak ada lagi hijab. Hati-hati. Cek bahasa Sunda mah, bisi nu didolim teh lumpat ke tempat sujud. Nah, gitu kan? Itu nasihat orang tua. Bisi lumpat ke tempat sujud, waktu sujud dia menangis dalam sholatnya. Lalu ia menyatakan betapa sakitnya dirinya karena didolim Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh makbul, tapi kok capeknya kita dipindahkan kepada yang lain. Di yaumul qiyamah itu terjadi. Coba Pak, ini fikihnya apa ya? Nah, pelan-pelan saja. Kenapa? Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah apabila jadi akidah akan memasukkan siapapun ke surga. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Kalau ini bukan adza di sini karena dalam hadis lain ada yang menggunakan kata al-adzab. Nah, di sini perbandingannya ada. Nah, gitu. Jadi ada imatatul azmi, menyingkirkan tulang. Menyingkirkan duri. Nah, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang. Kalau kecil kan duri, kalau besar tulang. Ari kabeureuyan mah taraku tara. Nah, ini dia. Kemudian al-adza artinya gangguan. Jadi bisa jadi dalam bentuk barang atau bentuk apapun yang sekiranya orang menjadi bisa celaka, bisa binasa, apalagi kalau sampai bisa mengakibatkan kematian. Kita bisa menghindarkannya, istilahnya mengeliminasinya gitu kan? Kita singkirkan ke tempat yang lebih aman, biarlah tidak perlu menunggu orang lain melihat kita. Itu nilainya sehingga menjadi besar.
Pekerjaannya kecil, tetapi nilainya menjadi besar. Kenapa menjadi besar? Karena merupakan pengejawantahan istilahnya. Merupakan bukti bahwa la ilaha illallah. Jadi dengan begini kalau lengkap, dia bisa masuk surga dan tidak ke neraka terlebih dahulu. Ternyata pemeliharaan terhadap amal soleh yang sudah jadi dan makbul itu perjuangan selama hayat dikandung badan. Yang makbul usahakan tetap makbul. Yang mardud usahakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu tapak perjuangan teh. Kemudian wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan cabang daripada iman. Tetapi di mana tempatnya rasa malu sebagai cabang? Kalau tertinggi la ilaha illallah, kalau terendah adalah imatatul azmi atau imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakakan untuk orang lain. Ini teh gampang, Pak. Tetapi masalahnya punya inisiatif tidak untuk melakukan. Itu intinya. Jangan sampai justru kebalikan. Ada umpamanya gitu, tukang tambal ban. Duka ya teh anu kitu, duka cerita wungkul atau kejadian. Duka hanya mitos gitu kan? Dongeng-dongeng atau memang ini kenyataan. Katanya ada tukang tambal ban yang nakal. Supaya selalu ada yang menambal ban, nanti sekian meter sebelum sampai ke jalan dia, di mana dia mangkal, naon we aya paku, naon kenapa? Itu mata ngalpa teh payu Selalu saja ada yang menambal karena tidak bisa terhindar kecuali ke situ kan. Letuk ban teh pinggir tamal. Kalau sepi-sepi tinggal nunggu yang lewat saja. Berarti can bener ya masang paku teh ditata lagi. Orang lain imatatul adza anit thariq, justru dia menyebarkan adza itu di thariq, di jalanan. Bisa kebayang Pak, keur jelema teh tara salat, tara mandi acan. Gitu kan? Dah salat, dah suka mandi, dah suka ibadah. Bisakah seperti ini orang berpikiran sedekah? Itulah Islam Pak. Makanya al-Islamu ad-dinu, agama yang as-samhah al-hanafiyah. Agama yang bisa mendekatkan orang kepada yang lain dengan penuh kecintaan. Begitulah hakikatnya Islam. Imam batur mah menyingkirkan, kan gampang ya Pak ya. Lihat, tapi itulah inisiatifnya itu yang susah Pak. Ini bisa bahaya. Saya tahu selamat kan? Saya tidak kena. Apalagi kalau kita sedang naik kendaraan, kudu eureun heula kudu naon haroram teuing Pak. Ya kan? Tapi begitu kita lakukan itu menjadi pemeliharaan bagi la ilaha illallah, sekaligus juga menjadi pemeliharaan bagi amal soleh yang sudah makbul diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qala, para sahabat berkata, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Para sahabat merasa optimis, yuk kalau soal malu kepada Allah kami sudah dari dulu, gitu kan? Inna nastahyi walhamdulillah. Kami sudah malu kepada Allah, alhamdulillah. Diakhiri dengan ucapan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, merasa yakin bahwa diri kami adalah diri yang sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah bersabda, laisa dzalik, bukan hanya begitu. Kalau dalam bahasa kita, lain dengan ukur gitu atuh. Nah, gitu kan? Bukan hanya begitu. Walakinnal istihya'a minallah haqqal haya, tetapi yang dimaksud kamu betul-betul merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sesungguhnya. Ini Pak,
Nu berat ya teh tantangannya yang memang harus kita perjuangkan. Antah fadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau mampu memelihara kepalamu, otakmu dengan segala isi otakmu. Kenapa? Karena itu adalah kasat mata, tidak bisa dilihat. Istilahnya kan, bagi orang lain isi kepala kita gaib. Makanya kita pelihara isi kepala kita. Utamana bapak-bapak, Pak. Kade. Utamana bapak-bapak. Nah gitu kan. Apa bapak-bapak? Eta ningali anu geulis kumaha, Pak? Usia guys 80, 75. Ya kan? Kalau jalan saja harus dipapah karena bisa jatuh. Tapi ningali anu geulis mah jeung bae nol papan kitu cek injuna teh abah abah so teh umur cenah jang. Tahfadur ra'sa wa ma wa'a. Apa yang harus ada dalam pikiran kita? Maka kalau kita tidak dijaga, bisa berkembang, bisa membesar, bisa juga kalau tidak terkendali jadi bencana. Alasannya apa? Karena semata-mata malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, saberatnya banyak. Tidak ada yang lain. Lihat kanan tidak ada orang, lihat kiri tidak ada orang, depan belakang tidak ada orang, atas pun tidak ada orang. Ini uang siapa? Ya kan? Coba bandingkan dengan anggota DPR Malang. Katanya 44 orang anggota DPR peperiheun sholat berjamaah mah. Sholat berjamaah, ayo we gangguan teh, tapi korisi berjamaah mah alhamdulillah lancar. Ya, aduh, hari sholat berjamaah ini aya halangan wae gitu. Kalau makan berjamaah, makan berjamaah itu nikmatnya luar biasa Pak. Kalau makan sendirian kan jongjon, gitu bedana. Ayo dahar berjamaah mah sok nikmat, ayo dahar sorangan mah jongjon. Apa jongjon bahasa Indonesianya? Tenang, tidak ada yang mengganggu. Ini Pak, kok berjamaah justru di dalam kejelekan. Berarti ia tidak dari awal mampu memelihara antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, memelihara kepala dan apa yang menjadi isi kepala, yaitu berupa yang disebut dengan lammatun. Nah ini Pak, sebodoh-bodohnya orang pasti diberi lammatun. Ini Pak, disebutnya lammatun, lintasan pikiran. Lintasan pikiran boleh datang Pak. Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata. Ali, kalau kau melihat perempuan cantik, bahenol nerkom dan apa? Itu dengan kecantikan dan bentuk tubuh yang kamu sangat suka, bolehkah kamu melihat? Sekali lagi Pak, bolehkah kita melihat yang bukan mahram? Boleh Pak? Ya boleh. Tetapi la tutbi'in nadratan nadrata, ujiannya janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan karena pandangan berikutnya sudah menggambarkan isi kepala yang negatif. Sabar. Wih ke bumi wih. Nah, pulang ke rumah. Di rumah mah saya na gitu. Oh si ibu meni baeud. Saya naon manang dandan kieu. Saya ingat ini saya nandang paman saya. Gak tahu cerita beliau atau yang lain. Cuma begini, istrinya melihat poster. Sebut saja istri seseorang melihat poster. Waduh, bintang film Pak, seksi katanya, pakai pakaian yang ya seksi lah gitu. Cantik, wah, dia membayangkan coba kalau suaminya melihat saya seperti ini, pasti akan kaget dan tumbuh lagi mawadahnya berkali lipat. Berarti kan baik Pak. Istri itu namanya kreatif berpikir dan tidak hanya seadanya, entong asal hirup istilahnya. Nya hirup teh hirup badannya Pak, badannya jangan asal hirup kan baik asal hirup gitu, enggak bisa. Ini adalah contoh amal soleh dari bidadari surga begini Pak. Akhirnya dia ke pasar baru mengajak anaknya pergi pakai cari yang seperti itu, ternyata pakaiannya ada, dibelilah walaupun mahal. Pulang ke rumah katanya suaminya pulang ngaji, dia sudah berdandan dengan pakaian itu.
Wah, langsung di depan kaca Pak, begini. Biasanya menunggu di pintu bukan kunci, sudah tidak dikunci. Karena dia sudah siap di depan kaca. Begitu suaminya masuk kamar, Bapak, kumaha cenah ayeuna mamah katinggalina? Uish, anggar we cenah buleud. Aduh, nah meni kitu-kitu teh. Ish, hebat cenah. Itu tapi hebatnya mah kieu, hebat. Sip, gitu. Bari ngaleos teh, anggar we buleud. Tapi lalaunan, Pak. Malalaunan, jangan sampai melahirkan kata-kata yang menyakitkan. Apalagi suami, itu mah usahakan selalu romantis ya. Kenapa? Bukan untuk orang lain, tapi untuk keluarga dan rumah. Itu mah usaha. Lammatun, yang pertama lammatun atau sebut saja lammatun minal mala, ini bisa dipanjang gitu kan? Tuh. Selalu ada Pak ini. Lintas, jangan, sudah saja sekali. Hakmu yang halal ada di rumah. Ya kan? Hakmu yang halal itu adalah yang betul-betul sudah Allah halalkan. Istahlal, karena bab perempuan nih, istahlaltum furujahunna bi amanillah. Telah Allah halalkan yang di situ mengandung amanat. Amanat, apa amanat? Tidak ada lain kecuali dasarnya saling percaya. Percaya bahwa ini pasangan saya yang nanti akan saya pegang tangannya, saya gandeng Pak ya? Digandeng atau apa? Dikaleng tenon Pak? Nah, digandeng pundaknya untuk terus bersama-sama menuju tempat di mana Nabi Muhammad menunggu. Iya kan? Itu istri kita Pak. Betul Bu? Betul begitu enggak? Makanya pegang si Bapak bisikan lain. Bisikan saya Pak, kaleng Pak. Kamu cenah lamun dua pan gitu genah tuh. Eta mah alasan laki eta mah. Itu yang pertama. Aduh, bade we ibu-ibu ya. Nah, yang kedua adalah ke bawah saja ya. Lammatun minas syaiton. Nah ini dia. Masuk lewat terus. Kata malaikat, udah latut bi'in nadratan, jangan kau ikuti pandangan pertamamu. Isah eta komo eta mah Pak. Coba geus aki-aki, halisnya sudah panjang menutupi mata. Anu ngali digelis mah dikitukeun heula tah. Waduh saha cenah eta tuh. Itu. Kau sadari kitu henteu teh nya. Sadari ngabalius. Nah itu dia. Tahfadur ra'sa wa ma wa'a, kau pelihara kepalamu dengan segala isinya. Supaya apa? Karena di situ bibit-bibit kesalehan, bibit-bibit al-akhlakul karimah, dan juga sekaligus disitulah diolahnya bibit-bibit al-akhlakus sayyi'ah, yaitu contoh mengikuti pandangan. Begitu demikian baru sekarang ada ibadahnya, baru sekarang ada dosanya. Ketika melihat pertama kali tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya Pak ya. Tapi begitu, kita ta, ai leungeun, ai ka dia mah percuma. Gitu. Antah fadhar raqsa wa ma wa'a. Itu dia memelihara kesalehan supaya jangan jadi gugur nanti di akhir. Jangan waktu start seperti silakan kemarin Asian Games, waktu start dia paling cepat, tapi 10-20 meter ya kan sudah di dekat garis finish ternyata dia memble, apalagi ada yang terjatuh dan sebagainya. Maka janganlah bernasib seperti itu. Gitu Pak. Yang pertama. Kemudian wal batna. Nah ini Pak paling sibuk teh ieu tah. Antara kepala dan perut Pak. Betapa manusia ini hidup dunia ini bergejolak dikarenakan isi kepala dan isi perut ya Pak. Isi perut teh menjadi vitamin, menjadi gizi, menjadi energi, sehingga ia menjadi hidup selayaknya manusia. Nah itu setelah hidup jadi manusia karena energi itu Pak. Wal batna, dan peliharalah perut, wama hawa, dan apa yang menjadi isi perut. Kalau orang lain mengatakan apalagi yang di bawah, itu dia ya ujian-ujian yang luar biasa. Kemudian wala tadhkuril mauta, makanya harus apa ketika mendengar berita si anu wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu apalagi bagi laki-laki nih, wabil khusus ya. Ibu-ibu ziarah kubur sekali-kali tidak dilarang. Tapi omat apa omat? Hati-hati dengan kenapa ibu-ibu berziarah kubur. Sama, kenapa bapak-bapak berziarah kubur? Maka tanya hati kita, kalau bukan untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati seperti mereka, sebaiknya kita tidak ziarah kubur. Kenapa? Di kuburan Bapak nanti akan berkecamuk pikiran perasaan, kadang-kadang pikiran perasaan diikuti, keluarlah dari aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang bahaya. Hanya wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah wahai mukminin yang sekarang sedang ditidur pulaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemandangan-pemandangan surganya, insyaallah kami ingin menyusul seperti kalian. Bernasib baik dengan ditidur pulaskan lalu diiringi dengan pemandangan-pemandangan surga. Makanya kalau niatnya sudah keluar daripada mengingatkan kita dari kematian, sebaiknya hindarilah berziarah. Berat ya teteh Pak, berat. Apalagi kalau yang sudah rutin dan biasa kan, seperti ziarah kubur kok dilarang kan? Bukan dilarang ziarah kuburnya, tetapi luruskanlah niatnya. Kemudian walabila juga ingat kepada proses kalau namanya di kita pengeroposan Pak. Maaf ya Pak ya, apalagi yang sudah mulai saya saja yang rarasaan mengorawai Pak. Apalagi kalau jauh dari anak istri dan cucu Pak, rarasaan yang ngorawai. Sama kan Pak ya? Padahal terus kemampuan fisik ini menurun Pak. Biasanya bisa lari begini, biasanya bisa bergerak begini, biasanya bisa terus ada bagian-bagian yang Allah kurangi menuju kepada pengeroposan. Gigi dulu kita begini, sekarang bagaimana? Otot-otot kita dulu seperti itu, sekarang bagaimana? Walbila sehendaknya semua itu mengingatkan bahwa apa-apa kesalehan yang sudah ada pelihara sebaik-baiknya sambil secara perlahan ditambah dengan sesuai kemampuan. Duh kata Pak, berat pisan dah. Jadi ari umur nambahan, ari syahwat stabil tah. Terutama apanya? Pikirannya Pak. Pikirannya. Jadi yang paling mempengaruhi itu adalah pikirannya. Kadang-kadang kita tersugesti gitu kan. Kadang-kadang kita tersugesti. Nepikan sebut teh asa ngongoraeun. Wah, apa bahasa Indonesianya Pak ngongoraeun? Serasa terus jadi pemuda. Padahal waktu lompat jol-jol bareuh itu Pak. Efek osteoporosis dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan semua itu mengingatkan kita bahwa amal soleh yang sudah ada wajib dipelihara. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Kalau menghendaki akhirat, ketika bertentangan kepentingan, kita ambil dunia ini tapi akhirat kita dikorbankan. Bisa jadi kita dihadapkan kepada satu ketika dipilihan, kita pilih akhirat walaupun dunia tertentu kita tinggalkan. Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan kita bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, saya tulis nih karena hadis sahih, Bukhari ada, Muslim ada, makanya yang yakin-yakin sahih kita tulis di sini. Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia itu ibarat penjara bagi orang mukmin. Dengan apa? Dengan terali hududullah, aturan-aturan Allah. Kan membatasi. Dibatasi Pak. Wa jannatul kafiri, seperti taman yang indah, surga yang luas bagi orang-orang kafir. Dengan apa? Dengan seperti tanpa aturan hidup ini bagi mereka, bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak mereka. Kalau kita mukmin Pak, halal haram, syubhat saja harus dihindari.
Karena waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Jangankan yang haram, yang ragu pun kita tinggalkan terlebih dahulu sebelum benar-benar yakin halalnya. Mengapa? Sayang kalau amal soleh yang sudah makbul ternyata harus tiba-tiba jadi milik orang lain. Padahal di dunia susah payah kita perjuangkan. Itu. Kemudian faman fa'ala dzalika, siapa yang telah melakukan demikian, memelihara kepala dengan segala isinya, usahakan bersih dari yang kotor-kotor, memelihara perut dengan segala isinya, usahakan jaga pelihara dari masuknya yang haram-haram. Kalau sudah demikian, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, berarti kamu sudah malu dengan hakikat malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah malu yang sebenarnya. Terakhir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man amana billahi wa bi rasulih, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa aqamas sholata, mendirikan salat, wa shoma ramadhana, dan saum Ramadan, kana haqqan Allahi ayyudkhilahul jannah, hak Allah untuk memasukkannya ke surga. Kenapa? Intinya sudah ada qaulu la ilaha illallah. Kemudian jahada fi sabilillah. Kenapa? Karena mengamalkan la ilaha illallah itu bagian dari jihad fi sabilillah, Pak. Jadi jihad fi sabilillah luas sekali, dan yang paling berat adalah jihadun nafsi. Bagaimana memerangi pikiran, bagaimana memerangi perasaan supaya tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu, itu betul-betul jihad yang paling berat. Fi ardi au jalasa fi ardihi allati ulida fihi, ia duduk di tanah yang ia dilahirkan padanya. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, afala nubasyirun nasa, Rasulullah bolehkah kami beri kabar gembira kepada orang-orang bahwa intinya dengan la ilaha illallah yang menjadi akidah dirinya itu sudah bisa memasukkannya ke surga seberapapun banyak dosanya. Bolehkah yang ini kami kabarkan kepada orang-orang agar orang-orang gembira, karena pasti masuk gening gampang cenah ka surga teh gitu kan. Bolehkah kami kabarkan kepada mereka? Qala, maka Rasul bersabda, ini jawaban Rasul, bukan boleh, bukan kan? Inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. 100 tingkatan, Pak. Nanti ada tingkatan yang paling rendah, anu deket-deket karena pantau atau apa. Tapi sudah di dalam surga, dekat ke pintu. Anu bisa jadi dia baru saja dikeluarkan dari neraka, Pak, masuk ke surga, celek. Lumayan teh. Wah, dibanding dengan yang ke 100, Pak. Gitu. Ya, kemudian a'addahallahu lil mujahidin, Allah telah sediakan bagi para mujahid fi sabilillah. Karena jihadul aduwi, jihadun nafsi khususnya, memerangi syahwat itu perjuangan selama hayat dikandung badan. Dan bila kita mati ketika kita sedang berjihad memerangi syahwat, tidak disebut mati syahid, tidak dimandikan, tidak disolati, Pak. Bisa dipaham ya? Beratnya terus, tapi beda dengan perang melawan musuh orang kafir yang memerangi umat Islam secara fisik. Itu kalau mati syahid tidak dimandikan, tidak disolati. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu seumur hidup, tapi kalau mati tidak syahid. Itu intinya. Kemudian ma bainad darajatain, dari tingkat awal ke tingkat 2 surga nih. Dari level surga kedua ke level ketiga, kama bainas samai wal ardi, jaraknya bagaikan bumi ke langit. Begitulah yang disebut dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentangan dan luasnya, taubannya, setiap derajatnya, setiap tingkatannya seperti perbandingan jauhnya bumi ke langit. Tetapi tidak perlu Grab, tidak perlu Gojek dan lain-lain, tidak beli kuota.
Kenapa? Fa inna ahlal jannah yatazawaruna bainahum. Karena penduduk-penduduk surga akan dengan mudahnya untuk saling mengunjungi satu sama lainnya. Makanya ibu bapak sampai jumpa nanti dengan saya di surga. Amin gitu Pak. Supaya kita masih tetap bisa saling mengunjungi. Ya, dari ke 100 ke tingkat 1 Pak, tidak seperti sekarang. Itulah perhitungan surga kan. Dan nanti ada khusus hari berkumpul Pak. Allah sediakan pasar. Oh, ini orang pasar apa? Pasar matuk? Oh bukan. Allah sediakan pasar. Nanti yang dari bawah harus naik ke situ. Ya kan? Untuk bisa saling bertemu. Biasa balanya Pak, balanya tenang. Yang di sini hobinya shopping, di sana juga masih bisa lebih shopping, lebih hebat lagi. Begitu kan? Makanya kita harus sekarang terus menabung Pak. Berinvestasi supaya nanti kalau kita beli apa-apa modalnya ada. Nah, gitu Pak. Jadi ternyata surga itu luar biasa Pak. Luar biasa, tidak bisa dibayangkan hebat dan indahnya bila pikiran kita hanya pernah melihat keduniaan saja. Kemudian fa idza sa'altumullaha, dan kalau kalian memohon kepada Allah surga, pas aluhul firdaus, jangan tanggung-tanggung, optimislah, mohon kekuatan kepada Allah, mohonlah ya Allah kami ingin surga firdaus. Kenapa meminta surga firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena surga firdaus surga terbaik dan surga tertinggi. Urahu fawqahu arsyur rahman, tampaknya di atasnya sudah merupakan arsyur rahman. Sering kita bahasakan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dari situlah sumber mata air sehingga mengalir ke surga-surga yang di bawahnya. Sehingga semua level tingkatan surga tajri min tahtihal. Dari mana sumber airnya? Nah itulah dari surga firdaus.